Assalamualaikum, Tabi pun. Halo pemirsa Saburai TV dimanapun Anda berada, bersama saya Juwita Septi Kusuma Wardani. Ya, sudah bersama saya Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Bapak Dr. Andes M. Juryadi MH yang akan membahas capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap visi misi Bupati Pesawaran, tentunya hanya di Saburai Talk. Ya, halo Bapak. Apa kabarnya Pak Juryadi? Ya, alhamdulillah kabar baik ya. Baik ya Pak ya, alhamdulillah sehat. Ya Pak, jadi kita akan membahas sejenak mengenai capaian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di dalam visi misi di Bupati Pesawaran ini Pak ya. Jadi gini Pak, Pak Juryadi, untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran, Dinas PMD Kabupaten Pesawaran mengemban tugas pada misi kelima, ya, yaitu mewujudkan desa mandiri sebagai titik berat pembangunan berbasis kemasyarakatan dan potensi lokal yang berlandaskan pemberdayaan masyarakat, kemitraan, gotong royong, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, program kegiatan apa saja sih nih Pak yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas PMD ini Pak? Ya, baik Mbak Juwita ya. Iya. Jadi terkait dengan Dinas PMD ya, Dinas PMD ini kan dinas yang melaksanakan tugas urusan wajib ya, acara kurang wajib ya, non pelayanan dasar ya. Kita ada beberapa program. Yang pertama program karena kita nih urusnya langsung ke desa ya. Betul itu, Pak. Maka program kita yang pertama itu program administrasi pemerintahan desa, ya. Nah, dalam program administrasi pemerintahan desa ini tentunya Dinas PMD itu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan desa. Ada beberapa kegiatan ya yang secara langsung kita lakukan kepada pemerintahan desa. Kita melakukan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Kemudian kita melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan desa ya, itu kan. Kemudian fasilitasi pengelolaan keuangan desa itu. Jadi supaya desa ini kan administrasi keuangannya bagus gitu, ya, tertata. Kemudian termasuk juga kita mengadakan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Artinya kita adakan pembinaan, pelatihan kepada aparatur pemerintah desa. Nah, kemudian termasuk juga kita fasilitasi mendorong supaya terjadi musyawarah desa itu benar-benar dilaksanakan secara musyawarah mufakat ya, untuk dilakukan oleh desa ya. Kemudian ada juga kita laksanakan juga pembinaan terhadap badan usaha milik desa, BUMDes ya, termasuk juga badan usaha milik desa bersama. Kemudian kepala desa ini kan harus buat laporan, makanya juga kita lakukan pembinaan terhadap penyusunan laporan pemerintahan desa ya. Kemudian kita untuk menilai prestasi desa ya. Nah, kita fasilitas juga mereka untuk tiap tahun kita laksanakan kegiatan evaluasi pengembangan desa ya. Kita lakukan lomba desa ya, itu ya. Nah, kemudian program kedua tadi program pertama ya. Itu program kedua kita ada program pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa ya. Nah, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa ini itu kan sesuai dengan Permendagri 18 tahun 2018 ada beberapa lembaga kemasyarakatan desa. Di sana ada RT, ada PKK, kemudian ada Posyandu, kemudian Karang Taruna, LPM ya. Nah, itu dia masuk dalam lembaga kemasyarakatan desa ya. Nah, itu kita lakukan pembinaan ya terhadap lembaga-lembaga ini ya, supaya lembaga-lembaga ini memang berpartisipasi aktif ya dalam melaksanakan pembangunan yang ada di desa. Ya, itu Mbak Juwita ya. Kemudian nah, khusus tahun ini ya, mulai tahun 2022 ini kita ada program transmigrasi yang tadinya masuk dalam dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Nah, tahun ini kegiatan transmigrasi
itu masuk ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ya. Nah, itu ada program kita yaitu pembinaan kawasan transmigrasi ya. Nah, kita untuk transmigrasi kebetulan sekarang ini kita sudah termasuk kabupaten yang pengirim ya, pengirim ya. Tahun ini itu ada beberapa kita dapat apa namanya ya, katakanlah formasi lah itu dari pemerintah pusat bahwa warga kita itu seolah nanti tahun ini ada 5 KK yang akan diberangkatkan ke Sulawesi untuk mengikuti transmigrasi. Nah, untuk tahapan ini kita lakukan ya, kita lakukan mulai dari persiapan ini kita lakukan penjaringan minat dari masyarakat, kemudian nanti tentu ada seleksi, ada pembinaan, kemudian nanti baru ada pemberangkatan ya, supaya mereka benar-benar artinya sumber daya yang berangkat ini siap untuk menjadi peserta transmigrasi dan di sana bisa mereka mencari kehidupan yang lebih layak tentunya. Ya, itu terkait dengan beberapa program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sangat bagus sekali ya Pak Juryadi dari program PMD Pesawaran ini. Baik Pak Juryadi, sebagai OPD pengembang tupoksi ya, PMD ini untuk mewujudkan kemandirian desa itu kan dituntut untuk menciptakan inovasi. Nah, sejauh ini inovasi apa sih Pak yang telah dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Pesawaran dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran ini Pak? Ya, Pak Juwita, ada beberapa yang memang inovasi yang sudah kita lakukan ya. Di antaranya kita dalam pengelolaan keuangan desa, kita ada aplikasi namanya aplikasi sistem keuangan desa atau Siskudes. Nah, sekarang Siskudes kita Kabupaten Pesawaran itu udah online. Ya, nah jadi masyarakat pemerintah desa ya dalam pengelolaan keuangan mulai dari penyusunan perencanaan sampai ke pelaporan termasuk proses pencairan ya, itu nggak repot-repot lagi harus datang ke kantor ke Dinas PMD Kabupaten, tetapi cukup mereka dari desa melalui aplikasi Siskudes bisa langsung telah mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian itu ya salah satu di antaranya. Nah, kemudian kita juga ada inovasi kita dalam perencanaan kita untuk mendapatkan hasil perencanaan desa yang memang benar-benar merupakan kebutuhan dari masyarakat, maka kita laksanakan ada inovasi kita perencanaan partisipatif masyarakat desa ya. Seperti apa itu, Pak? Ya, perencanaan partisipatif ini ya, kalau biasanya masyarakat ya dulu-dulu ya. Iya, Pak. Ini kan partisipasinya di dalam perencanaan desa ini kan masih kurang. Iya, benar masih kurang. Masih kurang. Nah, sekarang kita coba sudah beberapa tahun yang lalu untuk menggali persoalan-persoalan yang ada di desa sehingga nanti menjadi program di desa. Ya, kita laksanakan musyawarah dengan metode perencanaan partisipatif masyarakat desa tadi ya. Nah, metode ini kita lakukan ya. Yang pertama, desa melaksanakan musyawarah ini mereka melakukan pengkajian ya. Pengkajian terhadap 3 hal. Yang pertama melalui sketsa desa. Ya, kemudian yang kedua kalender musim dan yang ketiga bagan kelembagaan yang ada di desa itu, Pak. Ya. Nah, sketsa desa artinya gambar desa ya, peta desa. Mereka telusuri per mili ya dari peta itu persoalan apa yang ada di pedesaan itu ya, sehingga semuanya bisa terbaca ya di dalam musyawarah itu ya. Nanti kan akan muncul permasalahannya yang ada di desa. Nah, baru nanti kan apa solusinya. Nah, kemudian untuk kalender musim juga dilihat ya. Kita kan kalau di Pesawaran ya, Pesawaran itu musimnya kan nggak banyak-banyak ya. Kita hanya musim hujan, musim panas ya. Sama lah, Pak. Nah, ya sama ya. Nah, kalau pada saat musim panas ya atau musim kemarau, apa persoalan yang terjadi? Mungkin kekeringan ya. Dan sebaliknya pada musim penghujan
itu apa persoalannya. Jadi musim itu kita ini kan. Nah kemudian kebagian kelembagaan, kita lihat dari lembaga-lembaga yang ada di desa, termasuk lembaga kemasyarakatan tadi, kemudian BPD ya, dan lembaga-lembaga lain yang ada di desa. Ini kita lihat ininya ya, nanti mereka kita harapkan bisa mendukung pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Nah selanjutnya ya, dengan cara tadi pada saat musyawarah nanti akan ditemu kenali ya. Nah, dikelompokkan apa permasalahannya. Kemudian setelah dikelompokkan dilakukan peringkat permasalahan. Kemudian dilakukan pengkajian tindakan pemecahan masalahnya nanti seperti apa. Kemudian dilakukan juga pemeringkatan ya. Penanganan atau penentuan peringkat tindakan yang akan dilakukan sehingga nanti benar-benar tersusun suatu perencanaan yang nanti insya Allah merupakan kebutuhan bukan hanya keinginan daripada masyarakat. Baik, Pak Ya. Juri. Itu. Kemudian inovasi yang berikutnya ya, kita juga punya inovasi, ada pengembangan tadi kalau tadi Siskudes, ada juga pengembangan Sipades ya. Apa namanya, sistem pengelolaan aset desa. Itu juga sudah kita ini kan secara online dan berlaku di 144 desa. Kemudian nah ini kita sekarang ini untuk pembayaran siltap. Ya, tunjangan ya, penghasilan tetap ya, penghasilan tetap perangkat itu udah kita lakukan secara online juga, Pak. Non tunai non tunai ya. Nanti kita gunakan kerjasama dengan Bank Lampung, ada namanya aplikasi Pemda Online ya, Pemda Online. Jadi hari ini uang masuk ke kas desa dan saat itu juga bisa langsung masuk ke semua perangkat yang berhak menerima ya. Itu Pak kemudian masih saya tambahkan lagi ya. Boleh, Pak. Ada beberapa. Nah, kita memang sejak 2017 sampai dengan 2020 itu adanya program gadis kita. Gadis. Ya, program gadis. Ya, si gadis ya, Mbak, si gadis. Nah, tapi gadis yang kita maksud di sini bukan orang Mbak Juwita. ya, bukan Mbak Juwita, tapi kita ada program Gerakan Desa Ikut Sejahtera. Nah, ini program gagasan Pak Bupati ya untuk membantu masyarakat yang ada di desa. Bentuknya ini bantuan modal kepada badan usaha milik desa. Pada BUMDes ya, Pak ya. Pada BUMDes. Nah, kemudian pada tahun 2021 yang lalu, ini kita lanjutkan lagi di 2022 ini, kalau sebelumnya gadis, kita juga ciptakan lagi, ada inovasi program Bujang. Bujang, jadi tetap Bujang gadis ya, Pak? Ya, Bujang gadis. Nah, perbedaannya apa? Kalau tadi itu kita berikan kepada semua BUMDes ya. Kalau ini kita pilih ya dari BUMDes yang melaksanakan program gadis tadi ya, yang berhasil itu kita tambah lagi modalnya dengan bantuan Bujang ini.